Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Keuangan Syariah dengan anggota yang pertama yaitu ada Alisa Lailul Mukaromah, kemudian Eka Yeni Rahmawati, kemudian Restiana Ega Umami, kemudian Pristi Kristinawati, kemudian Nur Indasari, kemudian saya sendiri Ersa Fristiana Sari, dan yang terakhir ada Cynthia Diah Puspitasari. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai elemen transaksi yang dilarang dalam Islam, atau dengan kata lain, elemen transaksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, apa saja submaterinya? Yang pertama itu haram karena zatnya, yang kedua haram selain zatnya, yang ketiga riba, yang keempat maisyir, dan yang kelima ada riswah. Untuk yang pertama yaitu haram karena zatnya. Untuk pembukaannya seperti ini. Nah, Islam itu telah mengatur kegiatan ekonomi, namun hanya berkaitan dengan tata cara perolehan harta, tata cara pengelolaan harta, mulai dari pemanfaatannya hingga pengembangannya, atau dengan kata lain harta tersebut diinvestasikan, dan tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk pengadaan serta produksi barang dan jasa, Islam tidak mengatur ketentuan-ketentuan tertentu, namun diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan syarak atau hukum-hukum yang ada gitu ya. Kemudian untuk urusan muamalah, semua itu diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya, baik dalil dalam Al-Quran maupun dalil dalam Al-Hadis. Contoh transaksi yang dilarang dalam Islam karena zatnya, yaitu transaksi minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Nah, untuk transaksi zat yang diharamkan itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 115 dan juga surat Al-Maidah ayat 90. Yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 115, di situ tertera bahwa Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, jadi untuk bangkai, daging babi, darah itu diatur dalam surat An-Nahl ayat 115, dan kemudian untuk transaksi minuman kerasnya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nah, di situ sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan seterusnya itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, berarti juga diharamkan. Jadi walaupun nanti pada akad jual beli atau dalam urusan muamalah nanti akadnya sah, tapi jika zatnya itu haram, maka hukum transaksinya juga menjadi haram. Nah, selanjutnya untuk haram selain zatnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cynthia. Dipersilakan. Selanjutnya itu haram selain zatnya. Faktor-faktor haram selain zatnya yang menyebabkan haramnya sebuah transaksi. Yang pertama yaitu melanggar prinsip antara din minkum, yaitu penipuan atau tadlis. Pihak yang melakukan transaksi mempunyai informasi yang sama sehingga tidak merasa dirugikan karena salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak yang lain. Maksudnya di sini pihak A mempunyai informasi yang akurat mengenai transaksi yang akan dilakukan, sedangkan pihak B cuma mengetahui sedikit informasi mengenai transaksi yang akan dilakukan. Nah, di sini kan terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diperoleh, karena pihak A memperoleh banyak informasi sedangkan pihak B hanya memperoleh sedikit informasi. Nah, ini yang disebut penipuan atau tadlis. Karena pihak B pasti merasa dicurangi karena dia tidak mengetahui informasi yang secara detail atau secara akuratnya. Sedangkan seharusnya dalam transaksi itu baik pihak A maupun pihak B harus mempunyai informasi yang sama. Maksudnya, informasi yang diperoleh pihak A, pihak B juga harus mengetahuinya. Sedangkan informasi yang diperoleh pihak B, pihak A juga harus mengetahui. Jadi, informasi yang diketahui oleh dua pihak ini sama-sama harus diketahui pihak tersebut. Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal. Yang pertama, tadlis kuantitas, yaitu penipuan dalam kuantitas. Contohnya, pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijual, yang misalnya kayak penjual beras. Ada seorang pembeli yang membeli berasnya sebanyak 2 kilo. Nah, tanpa sepengetahuan pembeli, ternyata penjual itu menambah beban timbangan dengan menggunakan kertas maupun besi gitu, besi yang kecil gitu. Nah, kan pasti mengurangi
beban timbangan yang harusnya 2 kilo menjadi tidak 2 kilo. Nah, si pembeli itu ternyata membeli 2 kilo. Dia di sana itu tahu bahwa berasnya udah 2 kilo, benar-benar 2 kilo. Ketika sampai di rumah, si pembeli menimbang kembali beras yang akan dia beli. Ternyata beras yang dia beli tidak ada 2 kilo atau kurang dari 2 kilo. Yang selanjutnya itu tulis kualitas, yaitu penipuan kualitas. Maksudnya di sini penjual itu menyembunyikan catat barang yang ditawarkan. Contohnya penjual buah menjual barang dalam satu keranjang besar gitu. Nah, di buah yang paling bawah itu terdapat ada buah yang tidak segar, sedangkan di yang atas itu ada buah yang segar. Nah, si pembeli kan mesti tidak mengetahui barang tersebut secara seluruh, cuma mengetahui bagian yang atas, sedangkan si penjual pasti mengetahui seluruh barang yang dia jual. Nah, itu si penjual itu sudah melakukan tadlis kualitas, itu dia menyembunyikan kualitas barang yang ditawarkan. Seharusnya barangnya yang si pembeli merasa barangnya itu kualitasnya baik, ternyata kualitasnya itu tidak baik, ada campuran. Selanjutnya tadlis harga atau penipuan dalam harga. Contohnya pedagang menjual barang dagangannya 2 kali lipat dari harga yang sewajarnya. Di sini mungkin contoh sehari-hari seperti pedagang sayur keliling. Nah, di sini pedagang sayur keliling itu menjual harga sayurnya 2 kali lipat dari harga pasar atau harga yang wajar. Sedangkan pembeli itu membeli sayur tersebut dari pedagang tadi dengan harga yang ditawarkan pedagang tadi. Misal harganya harga di pasar seharusnya 1.000, tapi ternyata si pedagang tadi menjualnya 3.000 dan si pembeli tidak mengetahui harga aslinya. Jadi, misal kalian membeli sayur, kalian tidak mengetahui harga pasaran sayur tersebut, tapi kalian tetap membeli dari pedagang sayur keliling gitu. Nah, kalian kan pasti nggak tahu harga aslinya berapa. Nah, itu pasti ada penipuan harga. Jadi, ketika kita akan membeli barang, kita juga harus tahu harga pasarannya, biar tidak ada terjadinya tadlis harga atau penipuan dalam harga. Yang keempat yaitu tadlis waktu atau penipuan dalam waktu. Contohnya, petani buah, dia menjanjikan buah yang dia jual akan siap 2 bulan lagi. Nah, terus si petani buah tersebut 2 bulan sebenarnya petani buah tersebut tidak mengetahui apakah 2 bulan lagi buah yang dijanjikan itu akan siap atau tidak. Jadi dia tidak tahu secara pasti apakah buah yang akan dia jual itu sudah matang 2 bulan lagi gitu. Selanjutnya melanggar prinsip la ta'slimu nawala tuslamun. Yang pertama gharar atau takdir. Artinya keraguan atau tindakan apa tujuan untuk merugikan pihak lain. Nah, kalau tadlis itu dalam tadlis tadi ada pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, sedangkan dalam gharar baik pihak satu yang lainnya tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan. Gharar ini terjadi apabila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Jadi kayak tadi petani buah tadi kan dia tidak pastikan buahnya apakah, kan seharusnya pasti buah ini ada, tapi ternyata si penjual itu si petani buah itu menjual sebelumnya, jadi tidak pasti barang tersebut. Yang kedua yaitu ikhtiar atau penimbunan barang. Di sini pasti banyak yang tahu mengenai penimbunan barang. Di awal-awal adanya COVID-19 pasti ada kan penimbunan masker. Nah, di sini kan masker sangat dibutuhkan masyarakat, tapi ada oknum-oknum atau orang yang bersikap tidak baik, dia menyimpan barang tersebut dalam jumlah yang banyak, sedangkan di pasaran itu mereka juga membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Akibat karena disimpan terus secara banyak, kan di pasaran menjadi berkurang dan harganya menjadi naik. Nah, itu dilarang karena penimbunan ini merugikan orang lain. Nah, itu kan pasti merugikan orang lain karena si penimbun itu mendapatkan keuntungan dari harga yang seharusnya kan harga masker seharusnya misal
Seharusnya satu masker itu harganya 1.000. Nah, di awal-awal COVID itu kan bisa menjadi 10.000, 12.000 gitu kan. Naiknya kan sangat tinggi karena adanya orang yang menimbun. Penimbunan itu tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain, di mana si penimbun memperoleh keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yang ketiga yaitu rekayasa permintaan. Di sini maksudnya penjual menyuruh orang lain memuji barang atau menawarkan barang dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya. Maksudnya di sini misal suatu produk parfum, dia termasuk produk baru, hanya sedikit yang membeli, misal hanya 2 atau 3 orang yang membeli. Nah, dia menyuruh orang lain untuk mempromosikan barangnya itu dengan kata-kata dia memuji barangnya bahwa bagus, barangnya termasuk barang bagus, barangnya harganya juga murah. Nah, tanpa si pembeli ketahui bahwa barang itu hanya terjual sedikit karena kualitasnya yang kurang. Nah, itu kan kayak rekayasa permintaan yang seharusnya sedikit direkayasa menjadi banyak atau menjadi lebih tinggi gitu. Yang keempat yaitu riba. Riba adalah tambahan atas modal dengan cara batil, baik penambahan itu sedikit atau banyak. Riba juga termasuk salah satu dosa besar. Ini seharusnya 5. Yang kelima yaitu maisir. Itu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Maisir ini bisa disebut dengan perjudian. Nah, jadi di sini adanya transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang, harta atau kekayaan, kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak skor bola atau media lainnya. Jadi kayak mereka menaruhkan suatu barang untuk mengadakan permainan, kayak menaruhkan, saya taruhan nanti kalau seandainya ini skornya 3, maka saya taruhan seandainya gini contohnya. Seandainya taruhan kalau kita nonton bola voli lah. Kita nonton bola voli, ada yang taruhan. Kalau tim A itu pasti menang. Nah, dia taruh, kalau seandainya tim A menang, saya menaruh taruhan sebanyak 100.000. Nah, itu kan juga termasuk judi meskipun tanpa kita sengaja lakukan. Karena mungkin yang sering kita ketahui mengenai perjudian itu hanya sebatas kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pristi Kristinawati akan menjelaskan materi mengenai riba. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari riba. Pengertian dari riba dari segi bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut istilah teknis, riba artinya pengambilan tambahan dari harta pokok. Sedangkan menurut kamus, riba adalah kelebihan atau peningkatan. Tetapi di dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman. Kemudian dari bahasa Arab, riba diartikan sebagai tambahan, meskipun tambahannya sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan. Selain itu, ada pula pengertian riba yang disampaikan oleh jumhur ulama dari berbagai mazhab fikih. Di antaranya, yang pertama, Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk riba adalah dikenal dengan bunga kredit. Yang kedua dari Badruddin Al-Aini yang mendefinisikan riba sebagai penambahan. Kemudian yang ketiga dari Imam Sarakhsi yang menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Kemudian yang keempat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang menyatakan bahwa riba itu apabila seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penambahan waktu yang diberikan. Nah, dari beberapa pendapat-pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya
Riba itu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang, dari penjual terhadap pembeli kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk riba. Secara garis besar, riba itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu riba yang berkaitan dengan utang piutang. Yang pertama ada riba qard, adalah tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap seseorang yang berhutang. Misalkan, diambil contoh, seorang rentenir itu meminjamkan uang kepada seorang peminjam sebesar 10 juta. Kemudian, peminjam tersebut itu harus mengembalikan uangnya sebesar 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dananya itu untuk apa. Nah, tambahan yang 1 juta itu pada kasus ini disebut dengan riba qard dan merugikan pihak peminjam tetapi menguntungkan pihak si rentenir. Kemudian yang kedua ada riba jahiliyah. Riba ini adalah utang yang dibayarkan lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Praktik riba ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Jadi misalnya ada seorang peminjam tetapi pada waktu jatuh tempo belum bisa membayar hutangnya, maka saat membayar hutangnya itu harus membayar lebih sesuai dengan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lailul Mukarramah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian riba pada kelompok kedua yang terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi itu sendiri terdiri atas 6 macam: emas, perak, gandum, syair, salah satu jenis gandum, kurma, dan garam. Contoh dari riba fadl itu sendiri, misalnya seseorang menukar 2 kilo gandum yang berkualitas baik ditukarkan dengan 3 kilo gandum yang berkualitas buruk. Macam yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hukum riba. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang riba. Yang pertama dalam surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 279, yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat,
maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan 4 faktor, yaitu sistem ekonomi riba dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, sistem ekonomi riba merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Yang ketiga, sistem ekonomi riba akan menghambat investasi karena semakin tinggi bunga, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor real. Yang keempat, bunga hanya dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rastiana Eka Umami akan menjelaskan bagian maisir. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari maisir. Pengertian maisir menurut bahasa, yakni berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, kata maisir dimuradifkan dengan kata qimar, sedangkan lafal qimar diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan atau judi. Jadi maisir sering dikenal dengan perjudian. Nah, judi sendiri adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Selanjutnya adalah beberapa pendapat dari para ulama yang memiliki pengertian maisir, di antaranya yaitu ada Hasbi Ash-Shidiki yang mengartikan maisir atau judi dengan segala bentuk permainan yang ada, wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Yang kedua ada Syekh Muhammad Rashid Ridho menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga ada At-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiyah abad ke-6 Hijriah. Menurut beliau, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Kemudian ada Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Kemudian ada menurut pengarang Al-Munjid mengatakan maisir atau judi ialah setiap permainan yang diisyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah, baik berupa uang atau yang lainnya. Jadi kesimpulannya judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapat keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Nah, dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang. Sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Selanjutnya adalah faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku yang juga mengandung resiko.
Yang pertama, perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga, di mana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga. Yang kedua, resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang dengan hasil yang tidak diketahui dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Yang ketiga, resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Kemudian, di balik pengharaman judi ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia, yaitu yang pertama, Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah atau hukum alam dalam mencari penghasilan. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat. Dan yang ketiga, tidaklah mengherankan setelah itu kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulanginya lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainan yang pertama. Nama saya adalah Eka Yeni Rahmawati, NIM 12204183064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai maisir atau perjudian. Dasar hukum dilarangnya judi atau maisir itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91, di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Pada surat Al-Maidah ayat 90-91 ini sudah tertulis jelas bahwa berjudi itu sangat dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena menimbulkan kerugian bagi manusia. Nah, diantaranya adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Maksudnya adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kemudian menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Jadi sangat banyak sekali kerugiannya. Di antara hal ini masih banyak lagi, misalnya kemiskinan dan juga hancurnya suatu rumah tangga. Nah, kemudian jenis-jenis dan macam-macam perjudian. Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah undian. Undian yaitu bentuk lotre, loto, forecast, togel, dan sebagainya, di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massal di mana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada. Jadi ini tuh kayak kita itu membeli sebuah nomor atau apa sejenisnya, kemudian diundi, di mana yang terlihat itulah yang menang dan yang tidak terlihat adalah kalah. Nah, jadi yang kalah itu bisa kehilangan uang dan yang terlihat itu bisa mendapatkan uang. Kemudian taruhan itu ya, untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari si penjudi. Nah, ini bukan hanya pengetahuan tapi berupa skill ya. Nah, skillnya itu misalkan adalah balapan kuda, anjing, sambung ayam, boxing maupun sepak bola. Nah, maksudnya kayak gini ya, misalkan kalian tuh mau balapan kuda,
atau sepak bola. Nah, sebelumnya tuh kalian tuh apa iuran atau mengumpulkan apa, dimana yang kita kumpulkan itu diberikan kepada yang menang, sedangkan yang kalah itu tidak dapat apa-apa, sehingga yang kalah ini merugi, seperti itu ya. Dan yang menang tuh melakukan untung banyak dari pengumpulan uang tadi atau harta yang lain gitu. Nah, kemudian judi antar sesama penjudi antara lain seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain. Nah, kayak kita itu bermain ya, yang biasa kita jumpa itu adalah poker. Kita bermain poker. Nah, poker ini juga sifatnya untung-untungan ya, karena diajak gitu kan, kalau kita nggak punya ini harus ambil itu dari yang lain, sehingga bisa kalah. Kayak ya seperti itulah yang dimenang. Maka judi antar sama penjudi, jadi ya termasuk untung-untungan juga, tapi juga ada skill caranya bagaimana, seperti itu. Tanpa skill juga nggak bisa ya sebenarnya untuk main poker kayak dinamo kayak gini, tapi ya lebihnya seperti itu. Nah, kemudian judi antar mesin dan manusia atau manusia dan mesin, misalnya main jackpot, Mickey Mouse, Dikdok, Kiko, maupun permainan komputer lainnya. Nah, kemudian ada pun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP nomor 9 tahun 1981 ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 1978, yaitu pasal 1 ayat 1, bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi yang pertama adalah perjudian di kaiso, antara lain roulette, blackjack, baccarat, keno, tombola, craps, super pingpong. Kemudian yang kedua adalah perjudian di tempat-tempat keramaian, yaitu antara lain lempar gelang, lempar uang atau koin, game, pancingan, lempar bola, adu ayam dan adu sapi. Nah, kemudian yang ketiga adalah perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk maisir atau perjudian, yaitu yang pertama adalah al-muqaddarah, adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam bentuk permainan. Jadi pada perjudian al-muqaddarah ini jadi taruhan adalah harta dan juga istri, atau istri bisa salah satu atau mungkin dua-duanya. Nah, yang kedua adalah al-tajziyah, adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potong-potongan kayu, karena pada waktu itu belum ada kertas. Bentuk-bentuk judi dalam pembahasan fuqaha dan hukumnya. Ada beberapa bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama, di antaranya yaitu maisir al-khimar, yaitu dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah maisir yang diharamkan. Sebagian besar dari maisir adalah di dalam bentuk khimar, melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. Maisir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya, yaitu haram, sebagaimana maisir al-khimar menurut Imam Malik. Ciri utama al-khimar adalah yang pertama, permainan sama menang atau menanggung kerugian. 2. Permainan yang melibatkan pertaruhan harta. Yang ketiga adalah memindahkan harta benda melalui pertaruhan. Yang kedua adalah maisir al-laut, yang disepakati haramnya terhadap dari sebagaimana dari maisir yang semestinya melibatkan pertaruhan harta. Maisir dalam bentuk ini yang disebut Imam Malik sebagai maisir alan ada yang disepakati hukumnya haram, karena nas dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta atau tidak, seperti nar, tawiyah, dan tab. Ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.
Yang ketiga adalah maisir al-lad, yang tidak disepakati haramnya para ulama berselisih pandang mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainan berpikir, menilai sama halnya haram atau tidaknya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah riswah atau suap yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya Nur Indasari akan membahas poin yang terakhir dari elemen transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu riswah. Menurut etimologi, riswah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Sedangkan menurut terminologi dari para fuqaha, ini memberikan definisi riswah dengan berbagai variasi. Di antaranya yaitu yang pertama dari Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya yaitu Fathul Bari yang mengatakan bahwa riswah adalah suatu harta yang diberikan untuk memberi kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna untuk menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Pengertian yang kedua yakni dari Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan bahwa riswah adalah uang yang diberikan kepada pengusaha atau pegawai supaya pengusaha atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Dan pengertian yang ketiga yakni dari Abdullah bin Abdul Muhsin yang mengatakan bahwa riswah adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi suap atau yang memberi riswah mendapatkan keinginannya. Selanjutnya yaitu dari Sayyid Abu Bakar yang mendefinisikan riswah sebagai memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak adil atau tidak benar sesuai dengan fakta, atau untuk mencegah keputusan yang adil dan benar. Dan selanjutnya ini dari Nurul Irfan yang mengatakan bahwa riswah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa riswah merupakan suatu pemberian uang atau barang ataupun jasa kepada satu orang atau lebih untuk mewujudkan kemaslahatan atau pemberian yang ditunjukkan dalam rangka membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dari sini dapat dikatakan bahwa riswah ini merupakan tindakan suap-menyuap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana suap. Di sini suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan mengenai riswah. Salah satunya yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Berdasarkan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud memakan di sini artinya yaitu mempergunakan atau memanfaatkan. Dan yang dimaksud batil di sini yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau tidak dibenarkan menurut ketentuan Allah. Kemudian unsur-unsur riswah. Dari unsur-unsur riswah ini ada 3 macam, diantaranya yaitu pertama, yakni pemberi riswah atau orang yang memberikan suap.
Yang kedua yakni penerima riswah atau orang yang menerima suap. Dan yang ketiga yakni suapan atau dapat diartikan sebagai suatu bukti dari adanya tindakan suap. Selanjutnya bentuk-bentuk riswah ini menurut Ibnu Abidin dengan mengikuti kitab Al-Fat. Bentuk-bentuk riswah ada 4 macam, diantaranya yaitu riswah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya. Misalnya, suap agar bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua yaitu riswah terhadap hakim sebelum dia memutuskan sebuah keputusan. Dan yang ketiga yaitu riswah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Dan yang terakhir yaitu riswah untuk menolak ancaman atas diri ataupun benda. Pada bentuk riswah tersebut, ini diperbolehkan oleh orang-orang yang memberikan riswah atau yang memberikan suap, namun diharamkan bagi orang-orang yang mengambil riswah atau yang mengambil suap. Selanjutnya yaitu istilah-istilah yang dapat disamakan dengan riswah. Istilah-istilah tersebut yaitu yang pertama ada hadiah. Hadiah dapat diartikan sebagai bentuk pemberian dalam rangka memberi kenang-kenangan atau cendera mata. Di sini hadiah dapat digolongkan sebagai riswah apabila dalam memberikan hadiah tersebut disertai dengan maksud lain, yakni misalnya dengan mengharapkan timbal balik atas apa yang telah ia atau si pemberi hadiah lakukan untuk si penerima hadiah. Yang kedua ada musona'ah, yaitu melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuk dirinya sebagai timbal balik yang telah ia lakukan untuknya. Yang ketiga yaitu ada sud. Sud di sini adalah segala sesuatu yang haram atau berupa harta haram yang tidak boleh untuk diusahakan, sekaligus tidak boleh untuk dimakan. Misalnya yaitu riba, harta curian, harta judi, harta rampasan, dan lain-lain. Yang keempat di sini ada hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan atau maksud lainnya. Di sini hibah dapat digolongkan sebagai riswah apabila di dalamnya terdapat unsur mengharapkan imbalan ataupun ada unsur maksud yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada sodaqoh. Di sini sodaqoh dapat diartikan sebagai pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sodaqoh sama halnya dengan hadiah dan juga hibah. Untuk metode penetapan hukum riswah ini meliputi 1. Adanya saksi. Di sini saksi boleh terdiri dari 2 orang laki-laki ataupun 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, atau juga bisa 1 orang saksi yang disertai dengan sumpah. Yang kedua, adanya pengakuan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya bukti yang nyata. Karena riswah ini merupakan tindak hukum pidana, maka sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang melakukan tindak pidana riswah atau tindak pidana suap menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 yaitu pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Dan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor atau tindak pidana korupsi adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak bisa mencapai 250 juta rupiah.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.